pernah dengar nggak sih istilah integritas? Bukan yang ini ya. Kalau ini namanya Instagram. Ya, kita akan membahas tentang integritas. Integritas itu adalah kesesuaian antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Wah, gimana tuh? Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, pikiran dan perasaan kita juga harus sesuai. Jangan sampai berbeda. Contohnya nih, suatu hari kamu diminta tolong oleh ibu untuk membeli minyak goreng di warung dan kamu dikasih uang 10.000 rupiah. Lalu kamu pergi ke warung dan ternyata harga minyaknya cuma 6.000 rupiah saja. Terus pikiranmu berkata, kayaknya jajan cepat enak nih. Lalu hatimu berkata juga, tapi kan aku belum bilang ibu, boleh nggak ya aku ambil? Coba tanya dirimu sekali lagi, apakah perbuatan itu telah sesuai dengan hati dan pikiranmu? Jika hati dan pikiranmu berkata bahwa ibu memberikan uang hanya untuk digunakan untuk membeli minyak goreng dan kamu tidak menggunakan uang sisanya untuk jajan yang lain, maka kamu telah berintegritas. Nah, kalau kita tidak punya sifat integritas, gimana ya? Tidak berintegritas, meski untuk hal kecil, bisa memupuk sifat koruptif di diri kita loh. Karena kita akan menjadi terbiasa untuk berbuat curang dan nyaman mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Pasti kalian gak mau kan bikin orang lain sedih karena korupsi? Bahkan, karena korupsi, negara ini bisa jadi rugi loh. Karena pembangunan jalan, jembatan, bahkan sekolah jadi terhambat. Karena itu, kita harus selalu menanamkan sifat integritas dalam diri kita ya. Caranya, dengan selalu bersikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kalau di Kementerian Keuangan, perilaku berintegritas itu nomor 1. Semuanya dilakukan agar uang kita dapat dikelola dengan baik dan manfaatnya dapat kita rasakan bersama. Jadi, yuk jaga integritas kita untuk Indonesia yang lebih baik. Wow, mentereng banget outfit kantor lo. Berapaan tuh? Mantel bulu 72 juta. Jember merek 283 juta. Sepatu wangi 97 juta. Kalung berlian 323 juta. Ini nggak ada suara nih. Sebentar, dapat dari mana semua itu? Udah laporin harta kekayaan belum? Belum lapor dan dapat dari rekanan. Astagfirullah, aku udah tobat. Kok sekarang gantian kamu? Barang siapa yang terima barang dari rekanan, itu namanya gratifikasi. Pokoknya aku gak mau nembak kamu lagi. Hahaha, lihat kejadian seperti tadi, laporin aja ke Wise. Cek, sudah terdengar suara saya? Baik, Bapak Ibu, kita mulai acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Almi Agustin, akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Acara pagi ini adalah mengenai sosialisasi persiapan pelaksanaan piloting penerapan tanda tangan elektronik atau TTE tersertifikasi pada sistem Sakti. Acara akan dimulai dengan susunan acara, pembukaan, lalu sambutan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru Bapak Arief Huzaini, lalu akan dilanjutkan dengan sesi materi oleh pejabat fungsional KPPN Pekanbaru yaitu Mbak Elsa. Sebelumnya, mohon untuk partisipan dapat mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan di kolom chat. Memulai acara tidak pas rasanya jika tidak dimulai dengan pantun. Izin untuk
menyampaikan pantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Untuk cakepnya boleh kasih tanda emoticon juga boleh. Pergi ke kedai, membeli sarapan, membeli kopi untuk dinikmati. Selamat bergabung para partisipan pada acara sosialisasi TTE pada Sistem Sakti. Terima kasih. Mantap. Baik. Kita mulai untuk acara pertama, yaitu sambutan oleh Kepala KPPN Pekanbaru, yaitu Bapak Arief Huzaini. Kepada Pak Arief, kami silakan. Terima kasih Mbak Alni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Satuan Kerja, baik itu KPA, kuasa pengguna anggaran ya, kemudian PPK maupun PPSPM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini kami mengundang Bapak Ibu dalam rangka kegiatan sosialisasi TTE, tanda tangan elektronik. Ini bagian daripada piloting ataupun persiapan kita ke depan. Kita memang akan menggunakan mengimplementasikan TTE ini. Jadi ini memang satu perubahan yang tidak bisa kita hindari, atau kalau kita istilahnya disrupsi ya. Jadi di mana kita ke depan dengan kemajuan digitalisasi ya, mau nggak mau ke depan ini kita semakin simpel, kita tidak menggunakan lagi segala hal yang bersifat manual. Termasuk juga kaitannya di dalam tanda tangan, kita tidak lagi ke depan tentu tidak lagi menggunakan tanda tangan manual, tetapi kita memang ke depan akan dengan tanda tangan elektronik. Jadi ini ya, mari kita sama-sama mensupport bahwa ini adalah satu kemajuan, bukan hanya saya pikir ini bukan kemajuan di kami, tetapi ini kemajuan di ya kita semua ya, di saya, di kami, di Satker, dan ini bagian daripada kita kemajuan dari pemerintah kita. Oleh karena itu pada kegiatan pagi ini ya, yaitu persiapan ya kita TTE pada aplikasi Sakti ya, aplikasi yang memang digunakan oleh Satuan Kerja, digunakan untuk berbagai transaksi ya, baik itu transaksi pelaksanaan anggaran maupun transaksi pelaporan. Nah, nanti ada narasumber dari kami ya, mungkin narasumbernya Kak Elsa ataupun Mbak Alni ya, akan memandu bagaimana penggunaan TTE pada aplikasi Sakti ini. Demikian sambutan saya. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendukung di dalam tugas-tugas kita sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arief atas sambutannya. Semoga dapat menambah semangat Bapak Ibu semua ya untuk menyongsong perubahan pada sistem Sakti ini. Baik, selanjutnya langsung saja ke inti acara, yaitu pemaparan materi oleh Saudara Elsa. Baik, kepada Elsa kami silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membawakan sedikit materi ya Bapak Ibu terkait dengan digital signature, di mana seperti yang sudah dijelaskan oleh Kepala KPPN Pekanbaru ya, bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu, dan selalu ada perubahan-perubahan yang harus kita ikuti gitu ya Bapak Ibu.
Baiklah, saya langsung share screen saja materinya ya, Bapak Ibu. Sudah terlihat? Sudah ya? Baik. Kita langsung saja. Di sini mungkin saya akan sedikit kasih gambaran konsepnya ya Bapak Ibu terkait dengan tampilan monitoring digital signature di Sakti. Sakti akan menggunakan digital signature dengan sertifikat yang diterbitkan oleh BSRE BSSN. Nah, di sini dari awal sudah kami langsung informasikan Bapak Ibu bahwa Sakti bekerja sama dengan BSRE BSSN. Jadi Bapak Ibu ketika akan melakukan penandatanganan atau yang nanti kita kenal dengan digital signature atau TTE, hal ini diterbitkan oleh BSRE BSSN ya, sertifikatnya Bapak Ibu. Gitu. Kemudian DS ini digunakan sebagai bentuk tanda tangan elektronik pada dokumen sakti oleh pejabat. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa SPP biasanya kan ditandatangani oleh PPK ya Bapak Ibu. Kemudian SPM ditandatangani oleh PPSPM. Nah, biasanya kan pakai tanda tangan basah gitu ya Bapak Ibu. Tapi sekarang nanti dokumen SPP dan dokumen SPM ini akan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat baik PPK maupun PPSPM. Gitu. Kemudian saat ini digital signature hanya akan diwajibkan untuk pejabat KPA, PPK, PPSPM, dan bendahara sebagai pejabat yang melakukan transaksi keuangan di Sakti. Nah, untuk pejabat-pejabat ini yang biasanya ada banyak yang membutuhkan tanda tangan ya Bapak Ibu. Seperti KPA biasanya menandatangani misal ada LPJ gitu, atau ada SPM yang berhubungan dengan seperti SPHL gitu ya yang diterbitkan atau ditandatangani oleh KPA. Kemudian ada PPK. PPK ini banyak ya, ada yang untuk menandatangani SPP, ada juga untuk menandatangani kontrak. Kemudian PPSPM juga sama ya untuk menandatangani PPSPM atau bahkan ada juga yang untuk menandatangani SPTJN. Kemudian bendahara juga ya. Bendahara ini diwajibkan juga untuk memiliki TTE Bapak Ibu. Baik bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan. Kemudian Sakti menyediakan fitur monitoring digital signature di Sakti ya. Jadi di Sakti ketika Bapak Ibu login di Sakti menggunakan user masing-masing itu langsung ada muncul biasanya monitoring digital signature. Nanti akan kelihatan apakah DS-nya sudah bersertifikat atau tidak gitu ya. Kemudian fitur ini digunakan untuk mempermudah pejabat keuangan melihat status DS-nya. Nanti kita lihat ya. Tampilan status DS itu seperti apa. Gitu. Kemudian status tersebut dapat menentukan apakah pejabat yang bersangkutan dapat langsung menggunakan DS-nya atau perlu mendaftarkan terlebih dahulu. Jadi dari status nanti yang muncul di Sakti itu ketahuan ini statusnya seperti apa. Ya. Nah, kita lihat dulu siapa saja yang bisa melihat monitoring DS di Sakti. Yang bisa melihat monitoring DS di Sakti ini adalah user yang bersangkutan ya. Para pejabat yang bersangkutan dapat login ke Sakti, nanti akan terlihat di dashboard-nya status DS-nya gitu. Kemudian admin Satker juga dapat melihat status dari DS masing-masing pejabatnya gitu. Nanti kelihatan bisa baik pejabat KPA, PPK, PPSPM atau bendahara bisa dimonitoring oleh adminnya di menu pengelolaan pengguna. Ya. Nah ini yang tadi saya bilang ya. Untuk monitoring digital signature di Sakti, mungkin ini dari tahun ini gitu kali ya. Coba masalahnya, ada pelajar waktu itu si Agus, ayahnya Pagar tuh, dia masuk komunitas juga di Pepsi. Dia ikut komunitas. Baik.
Ini adalah tampilan yang mungkin dari awal tahun sudah Bapak Ibu pertanyakan, ini kok ada di to-do list monitoring terkait dengan user, apakah dia terdaftar atau atau statusnya belum issue gitu ya. Ini sering dipertanyakan Satker karena belum tahapannya, mungkin dari tahun lalu to-do list ini sudah muncul gitu. Nah, Bapak Ibu yang kami undang di pagi hari ini adalah Bapak Ibu yang satker-satker yang diwajibkan untuk melaksanakan TTE mulai 1 Juni nanti, ya Bapak Ibu. Ada sekitar 45 KL untuk mengikuti tahap 2 ini. Dan yang pagi ini mungkin sudah hadir semua gitu ya Bapak Ibu, dan kami mohon untuk perhatiannya agar nanti ketika proses TTE baik SPP maupun SPM di Satker bisa lancar gitu ya Bapak Ibu. Nah nanti ketika Bapak Ibu login ke Sakti, mungkin bisa dicoba sekarang login ya, dapat nanti di dashboard, di to-do list akan kelihatan status digital signature-nya. Bagi Bapak Ibu yang sudah sertifikatnya sudah issue, akan berstatus seperti ini, warna hijau dia ya. Jadi warnanya warna hijau, kemudian tulisannya user sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dalam status issue. Kemudian ada keterangan lagi tambahan bahwa sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal sekian-sekian. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini kalau misalnya tadi kan saya bilang ada 2 yang bisa memonitoring status DS. Yang pertama adalah user yang bersangkutan, yang kedua adalah user admin Satker. Nah di user admin Satker, mungkin Bapak Ibu admin yang hadir saat ini gitu ya, bisa dilihat status DS para pejabatnya itu ada di menu administrasi umum jabatan, kemudian ada menu digital signature. Nah, menu digital signature ini ketika diklik akan tampil seperti tayangan yang saya tampilkan. Gitu, akan ada informasi terkait dengan nama, NIK, nomor HP, kemudian email terdaftar BSSN, kemudian ada status registrasi BSSN. Nanti di sini admin Satker dapat memantau, dapat memonitoring mana status DS yang belum issue, gitu ya. Nah, sebagai tambahan informasi ya Bapak Ibu bahwa email terdaftar di BSSN ini bisa sama atau beda dengan email Sakti. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya nggak punya email kedinasan, dapat menggunakan email Sakti ya Bapak Ibu sebagai email yang didaftarkan untuk bisa mendapatkan sertifikat dari BSRE BSSN ini. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada namanya Reset Passphrase ya Bapak Ibu. Sebenarnya di menu digital signature nanti di sini ada tulisan Reset Passphrase kalau misalnya Bapak Ibu lupa passwordnya. Gitu. Nah, nanti silakan diklik Reset Passphrase kalau misalnya Bapak Ibu lupa password DS-nya gitu ya di menu digital signature. Kemudian nanti mohon untuk di-mute ya Bapak Ibu. Baik, kemudian BSRE nanti akan mengirimkan link riset ke email yang telah didaftarkan. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan Reset Passphrase nanti akan ada email, akan ada link ya dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan. Gitu, seperti tampilan yang saya tampilkan di sini. Gitu. Kemudian nanti email yang sudah dikirim atau link yang sudah dikirim oleh BSRE nanti silakan diklik untuk melakukan Reset Passphrase-nya. Kemudian ini adalah konsep tampilan monitoring DS di Sakti ya, yang dilakukan di user admin Satker. Nah, kalau admin Satker bisa login di modul administrasi, menu admin, kemudian pengelola pengguna. Di menu pengelola pengguna nanti akan kelihatan seluruh user di satuan kerja tersebut. Nah, ketika diklik salah satu pejabatnya, nanti akan kelihatan status DS-nya seperti yang di kotak.
Ya, nanti kelihatan statusnya apakah dia register atau not register atau new. Gitu. Kemudian kita lihat jenis-jenis status. Nah, tadi yang sempat mau kita ini. Jenis-jenis status, tadi kalau di tampilan dashboard kan kelihatan ya Bapak Ibu. Kalau dia issue itu warnanya warna hijau. Menandakan bahwa sertifikatnya sudah terbit dan DS-nya bisa digunakan. Gitu. Jadi user tersebut sudah dapat menandatangani dokumen-dokumen yang dibutuhkan di Sakti. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau warnanya warna merah statusnya itu adalah not register. Artinya statusnya itu menandakan bahwa user belum mendaftarkan DS ke BSSN. Ya, silahkan user mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat DS ke BSSN via masing-masing KL. Ya Bapak Ibu, jadi silakan untuk menghubungi bagian TIK masing-masing Bapak Ibu supaya dapat dilakukan registrasi untuk DS ini, gitu ya. Kemudian ada nanti statusnya yang berwarna orange atau kuning, gitu ya. Nah ini statusnya menandakan bahwa ada proses yang sedang berjalan, kemungkinan sedang lagi dalam proses, makanya warnanya kuning atau orange, gitu ya. Atau statusnya kemungkinan expired atau sudah kadaluarsa. Jadi perlu untuk di-renew lagi ya. Jadi perlu didaftarkan ulang kembali. Gitu. Solusinya kalau misalnya statusnya orange atau kuning, silakan buka portal BSRE untuk melihat detail status yang sedang berjalan. Atau menunggu tindak lanjut dari verifikator KL masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah alur pendaftaran sertifikat DS BSSN. Diawali dengan, maaf, oleh Bapak Ibu. Nanti kalau orang lagi contohnya Ibu, aja lah. Ya, saya mohon ini ya Bapak Ibu perhatiannya supaya nanti per 1 Juni nanti Bapak Ibu bisa lancar membuat SPM-nya gitu ya. Nanti biar nggak kebingungan gimana nih, jadi takutnya terkendala membuat SPM gitu. Nah, ini adalah alur pendaftaran sertifikat. Diawali dengan Satker menghubungi pengelola TIK instansi masing-masing ya sebagai atau yang dikenal dengan selaku verifikator DS nanti agar dapat mendapatkan user dan melakukan registrasi DS BSSN pada portal BSRE. Itu. Kemudian setelah didaftarkan, nanti verifikator KL-nya atau bagian TIK-nya silakan buka tautan aktivasi DS pada email dan lakukan registrasi di portal BSRE, kemudian melengkapi data identitasnya seperti memindai KTP dan swafoto. Gitu. Kemudian setelah diverifikasi oleh verifikator, silakan buka Paspres untuk DS-nya pada portal BSRE dari link yang sudah dikirim melalui email. Gitu. Kemudian nanti setelah prosesnya selesai dan disetujui oleh verifikasi, status sertifikat DS akan berubah menjadi issue. Atau statusnya nanti berubah warna hijau. Gitu ya. Menandakan bahwa DS tersebut sudah bisa dipakai di Sakti. Itu ya Bapak Ibu. Jika status DS-nya nanti berwarna kuning, hal ini menandakan bahwa sedang terdapat proses oleh RA masing-masing instansi. Ini bagian TIK-nya masing-masing gitu ya. Berarti sedang dalam proses gitu kalau warna kuning. Prosesnya. Baik, ini adalah tampilan dari proses yang terjadi di portal BSRE. Nah, nanti Bapak Ibu, ini sertifikat ini kan sifatnya individu ya Bapak Ibu. Jadi melekat ke individu. Bapak Ibu bisa login ke portalnya BSRE, nanti kelihatan sertifikat yang sudah Bapak Ibu miliki. Gitu ya. Nanti akan kelihatan misal ada 4 data, yang harus issue itu cuma 1. Tidak boleh ada 2 atau 3 ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu login ke portal BSRE, ternyata ada 2 sertifikat yang issue dalam artian warna hijau gitu ya. Silakan salah satunya di revoke supaya cukup 1 aja sertifikat yang digunakan. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di menu sertifikat saya
Pastikan cuma ada satu sertifikat yang statusnya issue atau berwarna hijau. Nah, ini adalah monitoring. Sebenarnya ini monitoring untuk KPPN, tapi admin dari KL masing-masing bisa mengecek juga monitoring terkait DS ini. Jadi selain dari Sakti, dari Monsakti juga kita bisa memantau mana saja pejabat yang belum issue sertifikatnya gitu ya. Kita lanjut. Nah, nanti dari menu to-do list akan terlihat mana-mana saja sertifikat DS yang belum terbit gitu. Nah, ini adalah menu monitoring sertifikat digital signature BSSN. Nanti akan terlihat datanya. Nah, di sini sebagai contoh ya, ini adalah menu rekap per masing-masing KL. Sudah berapa persen kira-kira pejabat yang sudah issue untuk sertifikat DS-nya. Gitu. Nah, ini adalah beberapa tambahan informasi ya Bapak Ibu, bahwa ada surat rekomendasi yang diupload saat proses pendaftaran diterbitkan oleh verifikator atau registration authority masing-masing instansi. Jadi nanti masing-masing bagian TIK Bapak Ibu KL-nya masing-masing akan mengupload surat rekomendasi ini terus supaya Bapak Ibu Satker dapat mendaftarkan atau registrasi DS gitu ya. Kemudian DS yang digunakan Sakti adalah DS yang sertifikat yang diterbitkan oleh BSRE, BSSN. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu Satkernya atau KL-nya sudah bekerja sama dengan pihak lain selain BSRE, BSSN, tapi untuk Sakti ini tetap akan menggunakan BSRE, BSSN gitu ya Bapak Ibu. Email untuk sertifikat DS BSSN adalah email yang didaftarkan oleh DS BSSN. Bisa berbeda dengan email yang terdaftar di Satker tergantung pada saat pendaftaran. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Satker atau KL-nya sudah mempunyai email kedinasan gitu ya, dapat menggunakan email tersebut. Atau misalnya Bapak Ibu Satkernya tidak mempunyai email kedinasan, dapat menggunakan email Sakti masing-masing gitu ya. Nah, untuk memantau status proses dan melakukan perubahan data atau pembaharuan sertifikat atau pencabutan dapat mengunjungi portal BSRE ya Bapak Ibu. Kemudian informasi tambahan lagi, sertifikat DS BSSN dapat diperbaharui sebelum tanggal kadaluarsa dengan mengajukan pembaharuan pada portal BSRE. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pas login Sakti, status issue, kemudian berlaku sampai misal 2 minggu lagi sudah mau kadaluarsa. Bapak Ibu dapat melakukan pembaharuan sebelum kadaluarsa gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan lanjutan silakan menghubungi pengelola TIK instansi masing-masing selaku registration authority ya. Apabila ada kendala di Satker, bagaimana cara pendaftaran DS-nya silakan untuk menghubungi bagian TIK instansi masing-masing. Gitu. Kemudian apabila ingin melakukan riset Paspres DS BSSN silakan untuk mengklik riset Paspres yang ada di Sakti tadi ya, di menu digital signature. Nanti akan ada link yang dikirimkan ke email Bapak Ibu yang sudah didaftarkan. Gitu. Kemudian riset Paspres ini tidak akan memperpanjang tanggal kadaluarsa sertifikat DS ya Bapak Ibu. Nanti pikirnya saya riset aja biar tanggalnya makin panjang, enggak ya. Ternyata kalau Bapak Ibu meriset Paspres itu tidak akan memperpanjang tanggal kadaluarsa sertifikat DS-nya. Nah, ini adalah tata cara perpanjangan sertifikat elektronik ya. Kalau misalnya belum expired, dapat langsung mengunjungi login ke portal BSRE, kemudian di menu sertifikat saya nanti silakan dilakukan di menu aksi ya, ada permohonan pembaharuan, silakan di-submit, nanti silakan dicek emailnya, akan ada email link yang sudah dikirimkan untuk melakukan set Paspres gitu. Nanti silakan di setting di sana Paspres yang barunya. Gitu. Kalau misalnya sudah expired, gimana kalau misalnya sebelum ternyata belum diperbaharui, ternyata sudah expired atau sudah kadaluarsa, nanti Bapak Ibu silakan login ke portal BSRE ya. Kemudian di menu sertifikat saya ada permohonan baru
kemudian melakukan e-sign dan submit. Kemudian nanti silakan dicek emailnya yang didaftarkan gitu. Nanti akan ada link yang sudah dikirimkan, silakan dilakukan set passphrase di sana gitu. Kemudian nanti saudara akan mendapatkan email bahwa sertifikat DS-nya telah aktif gitu. Kemudian ini ada informasi lagi ya, pengelola TIK atau Pusdatin atau Pusdin TKL masing-masing dapat mendaftarkan user Sakti untuk mendapatkan akses monitoring digital signature melalui Monsakti. Ini untuk L-nya ya. Kemudian pendaftaran user mengacu pada link yang sudah kami sediakan. Ini admin untuk di KL-nya supaya KL-nya dapat memantau pejabat-pejabat di bawah satuan kerjanya bisa apakah sudah mempunyai DS. Gitu. Jadi dari KL masing-masing juga akan memantau satker di bawahnya mana saja pejabat yang belum terdaftar gitu. Baik, saya masih ada satu lagi slide ya Bapak Ibu. Sebentar saya stop share dulu. Saya share dulu lagi satu lagi ya Bapak Ibu. Maaf salah. Sudah terlihat ya. Nah, apa yang menjadi dasar dari penerapan TTE ini ya? Ada 4 aturan. Yang pertama dari PP nomor 71 tahun 2019, kemudian ada Perpres nomor 95 tahun 2018, kemudian ada PMK nomor 171 garing PMK.05 garing 2021, kemudian ada PMK nomor 210 garing PMK 05 tahun 2022. Yaitu tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Sebenarnya di PMK nomor 210 ini sudah diatur terkait dengan TTE ini. Nah, apa yang menjadi tujuan gitu? Kenapa sih DJPB selalu ada hal-hal yang terbaru gitu ya? Kenapa harus ada TTE gitu? Kenapa nggak tanda tangan basah aja? Nah, ini adalah tujuannya ya, Bapak Ibu. Pertama adalah digitalisasi pengelolaan APBN bagi pengguna anggaran, supaya terdigitalisasi gitu ya. Kemudian akurasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Gitu. Kemudian penyederhanaan dan kemudahan dalam pengelolaan APBN sudah pasti lebih sederhana ya Bapak Ibu, karena tidak perlu cetak-cetak lagi, tidak perlu tanda tangan basah lagi. Gitu. Kemudian untuk menjaga keamanan informasi pada transaksi keuangan negara. Kemudian pengelolaan APBN ini berbasis ramah lingkungan sudah pasti karena akan mengurangi jumlah kertas yang dikeluarkan gitu ya. Kemudian mendukung KL untuk lebih fokus pada fungsi teknisnya. Nah, ini adalah dampak dari penerapan TTE itu sendiri. Yang pertama adalah mekanisme pengesahan dokumen pembayaran dari manual ke elektronik. Jadi, dulu kita manual membuat SPP, SPM-nya kita tanda tangani basah semuanya. Sekarang sistemnya secara elektronik ya. Kemudian format dokumen pembayaran dalam bentuk digital. Jadi nanti formatnya dalam bentuk PDF. Kemudian mekanisme dan prosedur pengujian dokumen pembayaran menggunakan sistem ya, terdigital semua. Nah, ini adalah benefit dari penerapan TTE itu sendiri. Yang pertama adalah kemudahan otorisasi SPP dan SPM, karena ini mempermudah pejabat PPK atau PPSPM itu sendiri ya, dan mempermudah juga operator, tidak perlu mencetak-cetak, ngeprint nggak perlu lagi. Kemudian percepatan pengiriman SPM. Sudah pasti ya Bapak Ibu, ketika PPSPM nanti validasi SPM, kemudian OTP SPM akan langsung masuk ke KPPM gitu. Biasanya kan kalau dicetak dulu
lama lagi kalau misalnya pejabat PPSPM-nya sedang tidak ada di tempat, menunggu dokumen ditandatangan lagi baru bisa masuk ke KPPN. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama. Namun setelah menerapkan TTE nanti akan lebih cepat proses pengajuan SPM ke KPPN. Gitu. Kemudian keamanan transaksi pembayaran APBN, kemudian efisiensi belanja APBN. Nah, nanti di sini manual proses sudah tidak kita lakukan lagi ya Bapak Ibu, seperti unduh, cetak, tanda tangan basah, terus di-scan lagi, kemudian di-upload lagi gitu. Ini akan membutuhkan proses yang lama. Gitu. Kemudian pengiriman hard copy ke SPM ke KPPN itu sudah tidak diperlukan lagi gitu. Nah, ini adalah tahapan ya. Di sini ada 45 KL yang sedang piloting tahap 2. Adapun jumlah satkernya adalah 5.012 ya Bapak Ibu. Dan ini memiliki kriteria bahwa KL tersebut sudah memiliki PKS dengan BSSN. Gitu. Kemudian KL yang di bawah 100. Mbak, minta tolong Mbak. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini adalah targetnya ya Bapak Ibu, bahwa cut off untuk tahap 2 ini akan dimulai per 1 Juni 2023. Gitu. Nanti untuk tahap 3 beda satker lagi. Gitu. Kita lanjut aja. Nah, ini hal-hal yang perlu dapat perhatian Bapak Ibu gitu ya. Karena implementasi ini sudah tidak menggunakan tanda tangan manual atau tanda tangan basah dalam penerbitan SPP maupun SPM. Dan tahap 2 ini dilaksanakan mulai 1 Juni 2023. Kemudian nanti tahap 3 itu 1 September 2023. Nah, mohon dipastikan juga ya Bapak Ibu untuk transaksi APBN. Untuk mempercepat proses pengajuan SPM ke KPPN, pastikan KPA, PPK, PPSPM, dan bendahara sudah mendaftarkan DS-nya masing-masing, gitu ya. Pastikan sudah berstatus warna hijau dan issue, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian telah aktif, gitu ya. Proses pendaftaran aktivasi hingga pencabutan mengikuti prosedur yang berjalan pada masing-masing KL. Gitu. Ini adalah agenda yang sudah dilakukan kemarin tahap 2 gitu ya. Kalau nggak salah kantor pusat kami sudah melakukan FGD ke masing-masing teknis unit pengelola TIK di KL Bapak Ibu yang piloting tahap 2. Jadi Bapak Ibu Satker Mitra Kerja KPPN Pekanbaru yang hadir saat ini yang diwajibkan untuk melakukan TTE per 1 Juni. Apabila ada kendala silakan untuk menghubungi pengelola TIK-nya masing-masing di KL-nya ya, karena kantor pusat DJPB sudah melakukan koordinasi langsung dengan bagian TIK KL masing-masing. Gitu. Dalam rangka penerapan tanda tangan elektronik pada Sakti, Satuan Kerja melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mendaftarkan dan melakukan aktivasi tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk KPA, PPK, PPSPM, dan bendahara pengeluaran. Untuk bendahara penerimaan sebenarnya belum diwajibkan, tapi langsung aja didaftarkan bendahara penerimaan juga, karena kedepannya semua pejabat harus memiliki TTE yang aktif gitu ya. Kemudian pendaftaran dan aktivasi tanda tangan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing KL. Kemudian penerbitan SPP menggunakan tanda tangan sertifikasi. Ya, kemudian penerbitan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM berikut dokumen pendukungnya menggunakan tanda tangan tersertifikasi. Jadi artinya sudah tidak ada lagi manual-manual ya Bapak Ibu. Ketika nanti ada satker mau mengajukan SPM, nanti tidak akan bisa di Saktinya. Kenapa? Karena dia sudah terkunci, harus melakukan TTE, gitu ya. Kemudian penyampaian SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM berikut dokumen pendukungnya dilaksanakan sesuai dengan PMK yang mengatur tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, yaitu PMK 210. Nah, ini adalah proses bisnis dari registrasi awal TTE.
Nanti dari Satker ini mengajukan kelengkapan dokumen administrasi yang diperlukan, kemudian diserahkan ke unit TIK-nya masing-masing. Nanti unit TIK-nya masing-masing akan melakukan validasi atas dokumen tersebut dan melakukan pemrosesan data secara sistem atau mekanisme internal KL-nya masing-masing. Kemudian nanti dari penyelenggara sertifikasi elektronik sendiri ya atau BSRE BSSN nanti akan melakukan validasi atas kelengkapan data dan dokumen yang dipersyaratkan. Nah, ketika dokumen dan syarat sudah memenuhi, maka akan menerbitkan TTE-nya gitu. Penyelenggara sertifikasi akan menerbitkan tanda tangan elektronik pejabat yang bersangkutan. Kemudian Satker menerima notifikasi atas penerbitan tanda tangan elektronik. Nah, ini adalah alur kerja ya, proses bisnis digital signature waktu Bapak Ibu PPK atau PPSPM mau mengajukan SPM. Diawali dengan operator mungkin ya, mulai dari operator terlebih dahulu merekam SPP, kemudian cetak SPP. Ini cetak maksudnya cuma menu cetak preview aja ya, tidak ngeprint gitu. Kemudian nanti cetak SPP, nanti setelah itu PPK akan memvalidasi ya biasanya. Biasanya di Sakti nama menunya adalah menu validasi SPP. Nah, saat PPK menyetujui SPP atau memvalidasi SPP, di sini akan melakukan paspres ya Bapak Ibu. Jadi PPK akan menerbitkan SPP yang sudah di TTE waktu setuju SPP. Nah, nanti setelah divalidasi, maka dilanjutkan dengan create ADK atau yang biasa kita kenal dengan OTP SPP. Itu ya Bapak Ibu. Jadi OTP ini masih dipakai. Jadi keamanannya ganda ya Bapak Ibu. Ada dari digital signature, kemudian ada dari OTP itu sendiri. Gitu. Nanti setelah OTP PPK dilanjutkan dengan mencetak SPM oleh operator. Ini cetak SPM bukan di print, lagi-lagi ini menu cetak SPM hanya untuk melihat tampilannya saja, ya, untuk preview dokumen SPM-nya saja. Gitu. Kemudian dari SPM yang terlihat atau tampil biasanya kan ada dokumen-dokumen pendukung ya Bapak Ibu. Dokumen pendukung lain SPM itu silakan diupload di menu upload dokumen pendukung. Nah, nanti di sana silakan mengajukan TTE. Kalau misalnya dokumennya itu butuh ditandatangani oleh PPK, silakan dipilih penandatangannya adalah PPK. Gitu ya. Jadi nanti setelah dokumennya lengkap, dokumen pendukungnya lengkap, dilanjutkan oleh PPSPM melakukan validasi SPM. Nah, ketika melakukan validasi SPM, ini dibutuhkan digital signature dari PPSPM itu sendiri. Disinilah dilakukan menginput paspresnya. Gitu. Nanti setelah disetujui SPM, maka melanjutkan dengan melakukan OTP SPM. Setelah OTP SPM, langsung masuk ke KPPN. Gitu ya, Bapak Ibu. Proses alurnya, kemudian nanti KPPN akan memproses SPM, kemudian menerbitkan SP2D. Itu ya, Bapak Ibu. Perlu untuk perhatian juga Bapak Ibu bahwa alur ini langsung mandatori di Satker Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu belum melakukan digital signature, maka SPP atau SPM itu tidak akan bisa di OTP-kan. Gitu. Nah, ini adalah flowchart-nya ya. Bisa nanti dilihat. Nah, ini nanti tampilan dari SPM kalau misalnya di preview. Nah, ini tampilannya ya. Nanti tampilannya itu adalah PDF dan ada QR code, Bapak Ibu. Nanti QR code ini di tengah-tengahnya simbolnya adalah Sakti. Nah, yang tampil di sistem itu adalah yang asli. Kalau misalnya SPM atau SPP-nya di print gitu ya, itu sudah nggak asli tapi kopian ya, yang aslinya tetap ada di sistemnya gitu. Ini untuk KPPN. Jadi KPPN nanti kalau Bapak Ibu mengajukan SPM, KPPN akan menguji apakah dokumen yang diajukan itu asli. Ya, kami akan melakukan verifikasi atas DS yang
ada pada dokumen tersebut. Gitu. Baik, materi dari saya sepertinya sudah selesai ya Bapak Ibu. Ini adalah KL-KL yang melakukan piloting tahap 2 ini. Ada 45 KL, termasuk BUN juga. Saya rasa dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya serahkan ke Mbak Alwi. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Bagaimana Bapak Ibu sudah cukup memahami untuk materi yang disampaikan ya? Jika ada pertanyaan akan dibuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan dapat mengajukan raise hand atau bisa ditulis di kolom chat juga mungkin. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan. Sepertinya sudah paham semua ya, Mbak Elsa ya. Ada di chat, baik. Ini sambil saya bacakan pertanyaan di chat. Baik, ini dari BPS dengan kode satker 637000, Bu Nelly. QR code-nya sudah connect di Sakti dengan BRSSE atau mesti upload dokumen lagi untuk QR code-nya, Mbak? Silahkan, Mbak. Baik, ini mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi ya, saya takut salah tangkap pertanyaannya. Ini maksudnya untuk SPM kah? Karena kalau kita lihat yang sedang berjalan sekarang, biasanya kan Satker ngeprint SPM dulu. Misalnya ngeprint SPM, terus TTD, kemudian diupload bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Biasanya kan gitu. Nah, nanti waktu sudah berjalan pada tanggal 1 Juni gitu ya, nanti si SPM itu tidak perlu di print atau tidak perlu disimpan gitu. Jadi si SPM itu ketika PPSPM melakukan validasi akan otomatis terkirim datanya ke KPPM. Jadi di menu upload dokumen itu adalah betul-betul yang hanya untuk dokumen pendukung. Itu ya, nanti otomatis ketika dokumen pendukungnya sudah diupload, SPM-nya nggak usah masuk di dalam. Gitu, karena nanti waktu PPSPM memvalidasi SPM nanti akan otomatis sudah langsung masuk ke KPPM gitu ya. Demikian Bu Nelly, kalau ada yang masih kurang jelas dapat ditanyakan kembali ya Bu. Ini ada yang raise hand juga dari Pak Wan Fahrozi, benar Pak? Boleh diaktifkan videonya Pak, silakan. Mohon maaf Bu, mungkin tidak bisa itu lagi bawa. Baik, suaranya boleh lebih jelas mungkin Pak ya? Halo Bu, apa dengar suara saya? Baik, sudah silakan Pak. Terima kasih Bu, saya Wan Fahrozi dari Balmond Kelas 1 Pekanbaru, kode Satker 6340. Pagi Pak, mohon maaf kurang jelas Bapak. Halo. 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 Iya. Mohon maaf terputus-putus Pak. Mungkin ada beliau atau Bu Rana tolong dipesan bahwa kita kayak KPA sama sudah ada dashboardnya di Kementerian Kominfo tanda tangan PTE. Apakah itu juga di sini atau kita juga pengajuan PM ini? Dari Pak itu ada TPD tanda tangan digital. Halo Pak Wan, mohon maaf sebelumnya Pak, suaranya terputus-putus Pak. Mohon maaf. Atau bisa disampaikan melalui kolom chat Bapak jika memang melalui suara kurang jelas? Ya. Baik, kami tunggu Pak. Baik. Selanjutnya mungkin menanggapi yang tadi Bu Nelly dulu ya Bu ya. Silahkan Bu. Gini Mbak, kan kita sudah punya TTE yang dari BPS ya. Kalau saya sebagai PPK ini.
Nah, kemudian di Sakti itu kan sudah, itu yang mau saya tanyakan, apakah dia sudah koneksi sama digital stamp-nya? Biasanya kan sebelum itu kan kita mengupload dokumen dulu untuk mendapatkan barcode. Seperti itu. Kalau prosesnya di BPS kita upload dulu dokumen untuk mendapatkan barcode. Yang di pertanyaan saya, apakah ketika create SPP di Sakti itu sudah langsung mendapatkan barcode atau itu dicetak PDF dulu kemudian diupload untuk mendapatkan digital stamp? Itu maksud saya seperti itu. Kalau sekarang ini kan masih dalam tahap untuk SPP sama SPM ya Mbak ya. Kemudian apakah DRPP juga menggunakan digital stamp? Itu saja Mbak. Terima kasih. Baik, untuk DS yang sudah terdaftar melalui BSSN ya Bu ya? Iya, sudah terdaftar. Dengan Di BSSN ya Bu? Ya, yang di Sakti juga sudah hijau. Oke, Ya. ya baik. Silakan kepada Mbak Elsa mungkin. Baik Ibu, terima kasih. Ini maksudnya kayak dokumen-dokumen pendukung ya Ibu ya. Yang apakah kalau misalnya di DS-nya itu melalui aplikasi yang digunakan Satker, tapi yang sudah TTE juga dan sudah bekerja sama juga dengan BSSN ya Bu ya? Enggak, untuk yang SPP yang dicetak itu nggak perlu lagi kita upload atau udah pakai yang dari Sakti saja Mbak? Itu maksud saya. Langsung dari Sakti Ibu. Oke, Jadi, terima kasih. jadi tidak ya. menggunakan aplikasi dari Satker tapi dari Saktinya. Gitu ya Bu ya. Oke. Kalau misalnya dokumen pendukungnya menggunakan TTE dari aplikasi Satker, itu tidak masalah asalkan yang digunakan TTE-nya itu bekerja sama dengan BSSN ya, Ibu. Nah, kemudian satu lagi Mbak, untuk DRPP yang dicetak dari menu bendahara di Sakti, itu otomatis juga atau Iya. Dokumen pendukung itu masuk ke dokumen pendukung? Masuk ke dokumen pendukung Ibu. Jadi nanti kalau tidak salah ya di menu dokumen pendukung itu nanti operatornya menginput pejabat yang harus melakukan TTE atas dokumen itu. Oke, makasih Mbak. Baik Ibu, sama-sama. Baik, apakah ada yang masih akan raise hand atau saya beralih ke kolom chat lagi ya, Bapak Ibu? Selanjutnya dari admin Sakti KPU Kota Pekanbaru. Izin kalau SPP-nya salah, seperti apa merubahnya? Silakan. Baik, terima kasih dari admin Sakti KPU Kota Pekanbaru. Kalau SPP-nya salah, bagaimana merubahnya? Sebenarnya prosesnya tidak ada yang berubah ya Bapak Ibu ketika ada kesalahan pembuatan SPP. Kalau misalnya PPK sudah melakukan OTP, ternyata salah. Nah, nanti si SPM-nya itu dicetak dulu oleh operator, kemudian nanti PPSPM jangan divalidasi gitu, tapi ditolak. Ketika PPSPM-nya menolak, nanti akan kembali statusnya ke RUH SPP. Gitu. Jadi tidak ada perubahan untuk hal kalau misalnya ada dokumen SPP atau SPM yang salah. Kalau misalnya salahnya di PPSPM, misal. Kalau misalnya PPSPM sudah validasi, ternyata salah, silakan mengajukan pembatalan ke KPPN. Kalau misalnya sudah terlanjur OTP kirim ke KPPN ya. Nah, itu kan datanya sudah di KPPN. Jadi harus KPPN yang membatalkan. Jadi tidak ada yang berubah dari alur pemrosesan SPM ya, Bapak Ibu. Cuman ada di bagian validasi itu berbeda, itu aja. Di bagian validasi dilakukan DS. Seperti itu. Untuk alur masih sama ya, Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang resen ya Bu. Dari Satker 6370000 Bu Resi Marjayanti. Silahkan Bu, dapat disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin kami ingin pertama selain bertanyakan mungkin mengkonfirmasi lagi ya supaya enggak, kalau saya takutnya nanti salah tanggapan juga. Yang pertama tadi sudah dijelaskan tentang dokumen dukung ya. Kan alurnya masih seperti yang sebelumnya, yaitu pada saat, maaf, saya di sini sebagai PPSPM. Nah, jadi
kalau misalnya nih di PPSPM kan sudah setuju SPP ya, kan masuk ke PPSPM biasanya kan validasi. Nah, pada saat validasi itu misalnya ini terjadi masih ada yang kurang pas gitu kan, berarti kami sebagai PPSPM itu langsung tolak gitu ya, tolak SPM ya gitu ya. Di mana pada saat di menu bisa menolak. Nolak, kemudian di mana nanti padahal di validasi itu dilakukan DS ya Mbak ya, sebelum OTP gitu ya. Dilakukan OTPO gitu. Nah, gitu juga kalau misalnya SPM itu udah disetujui oleh PPSPM, ternyata ditolak oleh KPPN, berarti dia udah otomatis atau seperti biasa juga, Mbak, harus langsung. PPSPM tolak. Jadi PPSPM tolak lagi. Oh, tolak juga. Iya, mundur dia nanti ya. Iya, jadi dia mundur statusnya. Mundur. Nah, terus prosesnya tetap sama lagi ya, maksudnya kayak di validasi terus di DS lagi, ya barulah OTP gitu ya. Iya, betul. Itu prosesnya. Kemudian kami juga tidak perlu lagi mengirimkan hard copy ke KPPN gitu ya, ke SPM-nya. Kemudian konfirmasi lagi tentang ini Mbak. Ini kan kita udah secara online ya, memang dari dulu belum Sakti, terus sekarang Sakti, di mana Sakti bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Mungkin yang mau kami tanyakan itu mengenai bukan kewenangan ya, aturannya. Apakah kan pada saat-saat tertentu itu kan proses administrasi tetap jalan Mbak. Hanya saja mungkin salah satu pejabat itu dalam keadaan cuti gitu. Nah, apakah itu diperbolehkan itu, baik itu entah PPK atau PPSPM-nya sedang cuti pada saat itu, tetapi kita perlu proses OTP dari pejabat yang bersangkutan, apakah itu diperbolehkan, Mbak? Padahal si pejabat itu dalam keadaan cuti pada hari itu, gitu. Baik, untuk yang kalau pejabat sedang cuti ini sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur bahwa pejabat tersebut tidak dapat melakukan OTP, gitu ya. Kalau KPPM selama KPA tidak melakukan perubahan pejabat, maka tidak akan dilakukan perubahan. Gitu ya Ibu ya. Ya karena kan misalnya, karena kan memang tidak ada yang mengatur untuk itu. Tapi gitu, sebenarnya kalau kalau kita lihat ya Ibu, apalagi kalau misalnya cutinya sampai seminggu atau sebulan, seperti kalau misalnya lagi haji, misalnya banyak ya, sampai 2 bulan gitu cuti gitu. Nah itu harus dilakukan perubahan pejabat seharusnya seperti itu, karena yang bersangkutan kan sedang maksudnya cutinya sedang melakukan ibadah atau gitu. Kalau misalnya kayak cuti sehari, kebijakan dari KPU nanti apakah perlu dilakukan perubahan? Kalau dari kami sendiri menyarankan silakan dilakukan perubahan. Oke Mbak, berarti kan itu untuk kondisi cuti yang memang sebenarnya dia tidak bisa melakukan kegiatan itu ya, karena ibadah tadi kan. Tapi kalau misalnya cutinya hanya sehari atau maksimal 5 hari gitu mungkin masih bisa ya, karena kayaknya kurang efektif kalau ganti terus besok ganti lagi gitu kan pejabat. Ya itu diserahkan ke KPA-nya Ibu, karena memang tidak ada aturan mengatur terkait itu. Gitu. Tapi kalau saran dari kami tetap kami sarankan untuk dilakukan perubahan. Berarti diserahkan ke KPA-nya juga ya keputusannya. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Baik Ibu, sama-sama. Demikian Bu Resi. Izin sebelum ke Bu Misrina, saya membacakan yang di kolom chat terlebih dahulu. Izin Bu, QR apakah bisa digunakan untuk berkas lain atau digunakan dokumen pendukung mungkin ya maksudnya ini ya, dari BBP Riau. Mbak Esa, silahkan. Nah, baik, di Sakti itu ada menu TTE ya Bapak Ibu, TTE eksternal, artinya dokumen lain itu dapat dilakukan DS di Sakti. Jadi silakan diupload dokumen yang ingin di DS. Gitu. Nanti diupload di Sakti, silakan nanti dipilih pejabat mana saja yang akan melakukan DS atas dokumen itu. Jadi bisa dilakukan DS di Sakti untuk dokumen-dokumen lain. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya silahkan Bu Misrina Ningsih Abiseka ya Bu ya. Silahkan untuk mengajukan pertanyaannya Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya dari Abiseka, kode satker 690579. Saya cuma ingin memastikan
Kan kalau dilihat alur tadi dengan alur yang sekarang masih dengan tanda tangan basah masih sama berarti ya Mbak ya. Cuma kan nanti digantinya dengan TTE. Terus apabila kita ada pembatalan SPM sama pembatalan data dukung SPM, apakah masih sama atau bagaimana mekanismenya? Seperti itu. Terima kasih. Silakan Mbak Elsa. Baik Ibu, untuk proses TTE tadi ya, kalau misalnya ada pembatalan, prosesnya masih sama, karena alurnya masih sama Ibu. Benar-benar masih pure sama, cuman untuk TTE sendiri dilakukan di waktu PPK dan PPSPM melakukan validasi. Itu ya Ibu ya, jadi kalau misalnya ada kesalahan, silakan mundur, dan itu masih sama prosesnya, tidak berubah. Nah untuk SPP dan SPM sudah tidak dilakukan lagi tanda tangan basah ya Ibu, jadi melakukan tanda tangan elektronik. Terima kasih Mbak. Baik Ibu. Baik. Selanjutnya izin membacakan juga lewat kolom chat. Dari Satker 613441 yang mau ditanyakan, jika kita sudah ada DS atau TT dari BSSN atau BBSN ya Pak yang dimaksud di sini, apakah dipakai di Sakti? BSSN mungkin ini maksudnya ya? Iya Mbak. Kalau baik, untuk BSSN betul sudah bisa digunakan di Sakti ya Bu. Mohon pastikan juga dan dimonitoring pada Sakti apakah statusnya sudah issue atau belum. Seperti itu. Oke, baik Mbak. Terima kasih. Untuk Pak Afrizal Saputra selanjutnya mau konfirmasi? Iya baik Bu. Mbak boleh nyela sedikit Mbak, kan gini, kebetulan PPK kita cuti besar dalam rangka menunaikan ibadah haji untuk 2 bulan ke depan. Nah untuk PPK sementara apakah tetap harus punya TTE di Sakti? Demikian Bu, benar harus mempunyai sertifikat elektronik juga ya Bu yang terdaftar di BSSN. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Mbak Elsa ya? Iya Ibu. Untuk pejabat yang digantikan, pastikan baik pejabat KPA, pejabat PPK, PPSPM wajib untuk mempunyai sertifikat DS di BSSN ya Ibu. Baik penggantinya juga harus tetap mempunyai DS karena suatu waktu ketika mengajukan SPM harus membutuhkan dokumen yang TTE karena kalau tidak TTE nanti akan ditolak ya Ibu ya. Iya. Oke, baik Mbak. Siap Mbak Elsa, nanti kami tindak lanjuti. Ya, terima kasih Mbak Elsa. Sama-sama Ibu. Izin sudah ada beberapa yang respon lagi dari Kantah Rokan Hulu 6474222. Silakan Bapak. Ya, izin Bu, ingin bertanya Bu. Ini terkait TTE-nya Bu. Jadi di PPK kami itu di Saktinya NIK yang di Sakti sama yang NIK yang ada di BSRE itu terdaftar berbeda Bu. Jadi gimana solusinya tuh Bu? Baik, ini NIK yang benarnya di mana Pak? Di BSRE Kalau atau yang di Saktinya? Yang BSRE Bu, yang baru BSRE itu Bu. Yang berarti yang benar itu di BSRE. Iya. Di Saktinya yang salah ya? Iya. Baik, silakan dilakukan konfirmasi NIK terlebih dahulu dari user yang bersangkutan ya. Jadi nanti di user yang bersangkutan itu ada menu konfirmasi NIK di menu administrasi. Kemudian ada konfirmasi nama dan NIK. Silakan diklik nanti diperbarui NIK-nya dengan termasuk nama juga ya Pak. Jadi nama harus 100% juga sama. Jadi kalau di KTP-nya nggak ada gelar, nggak boleh pakai gelar. Kemarin mau nyoba di situ kan, cuma nggak bisa diubah lagi. Ada notifikasi nggak Pak muncul atau apa? Notifikasinya kemarin tuh di situnya sudah cocok gitu. Udah hijau dia. Udah 100% gitu.
Jadi NIK yang ini, yang di Sakti ini, NIK yang lamanya itu, Mbak. Oke, berarti ada perubahan NIK. Iya. Oke. Kalau sudah pernah dicoba mengubah NIK yang Di Sakti. apa karena dia udah 100% jadi nggak bisa atau gimana? Iya, udah 100% tuh nggak bisa diubah lagi, Mbak. Pokoknya Yang di bisa. Saktinya. Harusnya bisa sih ya. Ada apakah tombol simpannya mati? Tombol ubahnya itu mati, Mbak. Izin, Tombol Mbak. ubahnya mati. Coba saya mau di-share slide? Sakti. Izin, Mbak. Di kecocokannya itu udah hijau dia, Mbak. 100% gitu, Mbak. 100%? Iya. Saya cek terlebih dahulu sebentar ya. Boleh disampaikan pada saat ini? 637422. 637422. Ya. KPA, Pak? PPK. PPK. Atas nama Septimira. NIK. Sebentar. Baik. Kalau misalnya udah 100% memang tombol ubahnya sudah tidak aktif ya. Iya. Silakan diajukan pemutakhiran data saja, Pak. KPPN. Izin, Mbak. Jadi udah diajukan kan pemutakhiran data. Ya. Jadi ada notif dari HCSO-nya itu kalau NIK-nya ini Mbak tidak ada di database Dukcapil pula, Mbak. Oh, gimana tuh? Berarti NIK yang barunya justru tidak ada di data Dukcapil. Iya. Sudah mencoba konfirmasi Pak Dukcapil? Hari ini ibunya udah mencoba sih, Mbak. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada NIK yang tidak ada dalam database Dukcapil, silakan mengajukan konfirmasi ke Dukcapil mana NIK yang asli, yang benar, dan data yang benar, gitu supaya dari Sakti bisa didaftarkan kan. Sakti ini connect ke Dukcapil. Kalau ada NIK yang tidak terdata, maka user tidak akan bisa didaftarkan. Oh, baik, Mbak. Berarti solusinya itu ya, Mbak, pemutakhiran data di Sakti aja berarti ya, Mbak? Iya, betul. Kami akan mutakhirkan data kalau misalnya NIK-nya sudah ada di database Dukcapilnya. Oh. Gitu, Pak. Baik, Mbak. Baik. Ada lagi, Terima kasih, Pak? Mbak. Baik. Mbak. Sudah cukup ya, Pak ya? Izin saya lanjut ke kolom chat. Pertanyaan dari Pak Afrizal Saputra. Mau konfirmasi berarti nanti tidak ada upload dokumen pendukung seperti biasanya. Seharusnya ini masih ada dokumen pendukung ya Pak kalau untuk yang non-GU. Tapi silakan kepada Mbak Elsa untuk menjelaskan lebih lanjut. Baik, untuk dokumen pendukung masih ada ya Bapak Ibu, kan ada beberapa SPM membutuhkan lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini tetap diupload. Nah, lampiran-lampirannya juga tetap harus di DS ya Bapak Ibu. Seperti itu. Sudah cukup jelas ya Pak Afrizal ya, jadi masih perlu melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk beberapa SPM. Selanjutnya dari BGP Riau, Ibu Karlita, izin Mbak untuk proses OTP-nya masih menggunakan SMS OTP kah? Baik, untuk proses OTP masih sama ya Ibu, akan tetap melalui SMS. Kalau sampai 3 kali tidak ada masuk melalui SMS, maka akan diajukan lewat WA atau email Sakti. Jadi masih sama ya Ibu ya, melalui SMS terlebih dahulu. Tapi nanti awak coba lagi dari caranya. Baik, selanjutnya dari TVRI ya. KPA sudah terdaftar DS, namun statusnya kuning atau sertifikat expired. Silahkan lakukan pembaharuan ya Pak ya, pada portal BSSN-nya. Dan demikian. Untuk materi nanti sudah di-share di link tree yang tadi telah kami bagikan. Untuk tata cara
pembaharuan sertifikat yang sudah expired juga ada di situ ya Pak. Mungkin nanti bisa dicek kembali. Selanjutnya dari Satker 654.315 Pak Fadli Al-Huda, apakah semua dokumen pendukung wajib memakai TTE atau sebatas SPP dan SPM saja seperti surat setoran pajak, apakah bisa TTE juga? Terus apakah dokumen internal dari Satker bisa memakai TTE juga? Baik, ada menu tadi yang sudah dijelaskan, ada menu TTE eksternal yang sehingga Satker bisa mengupload beberapa dokumen pendukung itu dan bisa ditandatangani secara elektronik juga. Atau ada tambahan dari Mbak Elsa, silakan Mbak Elsa. Udah terjawab tadi ya sama Mbak Aldi. Kalau di Sakti itu ada menu TTE eksternal, jadi dokumen-dokumen yang membutuhkan tanda tangan silakan diupload di sana. Nanti akan bisa dilakukan DS atas dokumen itu. Suaranya mute, Mbak. Maaf, tidak ada yang raise hand ya. Belum ada yang raise hand, saya lanjut ke kolom chat. Dari Ibu Misrina Ningsih, dari Abiseka masih ada pertanyaan ya Bu ya? Izin bertanya kembali, kami dari Satker 69579, untuk SPBY apakah menggunakan TTE juga? Elsa? Betul. Jadi nanti silakan diupload aja Ibu di Saktinya supaya dokumen-dokumen semuanya di TTE. Karena walaupun sebenarnya cetakan SPB ini kan nggak sampai ke KPPN ya, tapi karena sudah ada fitur TTE, mending digunakan pakai TTE saja. Oke, saya lanjut. Sepertinya banyak yang melalui chat ya Bapak Ibu ini ya. Boleh raise hand loh Ibu atau Bapak, barangkali ada yang kurang jelas, tapi saya lanjut dulu ini. Selanjutnya dari Pak Jabal Adi Bagus bertanya, dengan tidak lagi hard copy STM diantar ke KPPN, untuk validasi SSP bagaimana? Mbak Elsa. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti butuh SSP tetap dapat dimintakan ke KPPN ya Bapak Ibu. Nah, silakan diajukan ke KPPN supaya SSP-nya dapat dicap oleh KPPN. Untuk saat ini SSP bisa diantar ke KPPN untuk kalau misalnya butuh cap dari KPPN. Sudah ada yang resen, saya beralih dulu ya ke Ibu Anita Sylvia dari KPP. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu Alni. Suara saya terdengar? Sudah terdengar Bu, silahkan. Ya. Iya, izin Bu mau memastikan ini untuk per 1 Juni ini kan berarti semua nanti SPP maupun SPM semuanya sudah melalui TTE elektronik ya, tanda tangan elektronik. Nah, kemarin ketika penerapan yang pertama untuk yang PLN dan Telkom, kami ada kesulitan karena jumlah tagihannya tidak sama atau ada kesulitan ketika untuk prosesnya. Jadi sebagian berhasil, sebagian tidak. Nah, untuk penerapan yang per 1 Juni itu, apabila ada kendala seperti itu, apakah nanti akan kembali ke manual atau bagaimana? Mohon penjelasannya dari Bu Elsa sama Bu Ani. Terima kasih. Untuk ini ya Bu ya, yang kemarin sudah otomatis itu tagihan Telkom ya Bu? Tagihan itu ya, masih ada beberapa yang bermasalah seperti itu? Iya, betul. Silahkan Mbak Elsa mungkin ada dijelaskan. Baik, ini kalau terkait dengan tagihan yang otomatis ya dari PLN dan Telkom kalau nggak salah. Kalau misalnya ada data berbeda, nah saya kurang paham ya Ibu ya, maksudnya data yang berbeda ini cetakan apa? Apakah dicetakan SPP-nya, datanya yang berbeda, atau dicetakan tagihannya seperti apa? Ibu mohon dijelaskan itu. Ya, di tagihannya, Mbak. Di tagihannya, berarti nanti atas dasar tagihan itu dibuatlah SPP. Seperti itu. Atau gimana? Jadi di tagihannya yang berbeda, Mbak. Jadi antara tagihan yang ketika dicek, yang dari Telkom kalau nggak salah, yang dari Telkom. Itu jadi ada perbedaan ketika muncul di
sakti sama yang ketika kita cek secara manual, misalkan di salah satu platform pembayaran gitu. Nah itu angka tagihannya berbeda. Nah, baik. Biasanya perbedaan ini setiap bulan nggak, Bu? Kemarin baru yang pertama ya Mbak Cita ya, jadi baru satu kali. Ya, baru yang pertama ya. Nah, apa ada solusi bahwa ini saya menerka apakah solusinya bisa mengajukan tagihan sebesar yang ada, mengajukan SPM sebesar yang ada ditagihkan, kemudian mengajukan SPP lagi untuk tagihan yang belum masuk ke dalam rekor tagihan. Apakah seperti itu solusinya kemarin? Kemarin akhirnya minta untuk dibukakan lagi Mbak, jadi kami membayarnya lewat UP biasa, pembayaran biasa ke platform. Oke, berarti melalui UP disuruh ya? Iya. Oke, baik. Sebenarnya berarti tidak ada kendala nanti Ibu di proses TTE-nya, gitu. Silakan diajukan SPP sebesar berapa nanti yang tagihannya, gitu. Kemudian kalau misalnya masih kurang, nanti ajukan lewat GU. Gitu. Kalau GU kan seperti dia. Nah, gitu. Jadi seharusnya tidak ada kendala. Jadi untuk proses SPP masih tetap dilakukan harus menggunakan DS BSSN ya? Demikian Bu Anita. Berarti mau ini untuk per 1 Juni itu untuk semua transaksi udah akan seperti itu ya Mbak ya? Benar demikian Bu. Untuk seluruh transaksi sudah terkunci, kalau yang sudah piloting memang dia harus melewati tahap penandatanganan elektronik. Seperti itu Bu. Baik. Terima kasih Mbak penjelasannya. Kami lanjutkan. Ada Bapak Fadli Al-Huda ya Pak yang mengajukan raise hand. Iya Mbak. Halo. Baik Pak, sudah terdengar, silakan untuk mengajukan pertanyaannya Pak. Nanti kan yang di-upload itu ke SPM, dokumen pendukung yang udah tanda tangan apa ya? TTE gitu ya Pak. Berarti, untuk dokumen pendukung bisa bertanda tangan elektronik ya Pak? Itu berarti pas ngupload awalnya berarti SPM yang kosong gitu ya? Sama dokumen pendukung. Bagaimana Pak? Mohon maaf diulang, bisa diulang? Biasanya kan kita kalau ngupload SPM, upload dokumen pendukung itu kan udah bertanda tangan itu kan. Betul. Nah, ini besok per 1 Juni ini SPM yang diupload tuh pertama berarti SPM yang kosong dulu, baru di apa ya, DS kan gitu. Untuk SPM tidak perlu diupload lagi ya, gitu ya Mbak Elsa ya. Jadi mungkin yang diupload itu adalah dokumen yang setelah ditandatangani ya Pak, melalui mekanisme TTE eksternal yang sudah disediakan juga pada aplikasi Sakti. Jadi silakan. Dokumen pendukungnya. Nah, itu mana lur ya? Berarti kan nanti upload dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu gimana? Diupload dulu baru di tanda tangan elektronik. TTE eksternal terlebih dahulu ya Pak ya, baru dilakukan upload dokumen. Seperti itu ya Mbak Elsa atau bagaimana? TTE eksternal ini dokumen pendukung ya Bapak Ibu. Jadi untuk si SPM-nya sendiri, dia nanti otomatis terkirim ke KPPN kalau misalnya sudah divalidasi. Jadi untuk menu dokumen pendukung tidak ada menu upload untuk SPM lagi. Jadi itu untuk dokumen pendukung. Seperti lampiran-lampiran SPM. Kalau udah di OTP KPK gimana lur itu? Mau TTE PPSPM sama jadi nanti setelah OTP PPK, nanti kan operator cetak SPM ya seperti biasa, tapi nggak di print, cuma cetak aja melihat tampilannya. Ya. Nah nanti kemudian operator mengupload dokumen pendukung, lampiran SPM. Jadi lampiran SPM yang diupload. Nanti setelah itu baru PPK memvalidasi SPM. Oh betul. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Jadi di dalam lampiran itu tidak ada SPM yang tanda tangan. Itu udah yang barcode ya? Iya betul. Jadi nanti si dokumen pendukung itu cuma untuk lampiran-lampiran SPM. Seperti itu. Jadi kalau untuk lampiran SPM tadi berarti bisa TTE eksternal dulu ya Mbak Elsa ya, seperti itu ya. Bisa. Baru diupload ya, baru diupload. Demikian Pak Fadli. Apa masih ada yang mau ditanyakan?
Mungkin kalau udah praktek bisa lebih ngerti ya. Kalau sekarang. Betul, Bapak. Bisa dicoba nanti 1 Juni ya, Pak ya? Oh iya, saya belum ini ya tadi. Yang nggak ada apa ya tutorialnya, contohnya gitu kan? Iya, belum ada tutorial ya Pak ya. Nah, Nanti saya ini mau nunjukin juga kalau tidak salah akan ada pendampingan kalau misalnya ada kendala di sana. Jadi kalau misalnya nanti selama tanggal 5 Juni sampai tanggal 9 kalau tidak salah ya. Kalau misalnya ada satker yang terkendala, silakan dapat infokan ke kami terlebih dahulu. Nanti bisa kami carikan solusi. Tapi untuk DS sendiri, silakan pastikan terlebih dahulu para pejabatnya sudah memiliki atau sudah memiliki sertifikat di BSSN. Nah, saya mungkin mau menampilkan sedikit ya. Ada beberapa atau beberapa pejabat yang masih belum issue bagian atasnya, financial screen-nya. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu, di KL Kejaksaan itu sendiri yang sudah isu DS-nya itu ada 17 pejabat, yang udah expired itu ada 4, yang belum registrasi itu ada 4. Nah, ini yang isu baru 68%. Untuk Kementerian Keuangan sendiri sudah semua 100%, kemudian untuk Kementerian Perhubungan ini ada 1 expired, kemudian ada 1 yang belum registrasi. Nah, kemudian untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang sudah isu baru 7 ya, yang expired ada 2, yang belum registrasi ada 8. Nah, ini mungkin mohon perhatian dari KL Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dari Kementerian Sosial sudah 100%, berarti nanti ini SPM-nya udah lancar nih. Seharusnya ya, karena sudah 100%, sudah isu semua. BPS juga sudah isu semua. Kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, ini sepertinya ada 1 pejabat yang belum registrasi. Ini tanggung ya, 1 pejabat. Ini pejabat PPK. Nah, ini pejabat PPK-nya mohon untuk dibantu Bapak Ibu, statusnya seperti apa? Apakah statusnya ini sudah tidak menjabat lagi? Kalau sudah tidak menjabat lagi, silakan dilakukan penonaktifan, ya, karena ini statusnya register. Kemudian, Izin, Mbak. ya? Ya, itu yang tadi, Mbak. Oh, yang NIK-nya bermasalah ya? Iya. Oh iya, silakan konfirmasi ke ini ya Pak ya, ke Dukcapil untuk NIK-nya. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya Pak. Kita lanjut tadi dari ini nih. KL Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sepertinya ini ada 1 satker, maka hadir. Sepertinya semua pejabatnya belum ada yang isu ya. Kalau kami cek datanya di sini. Satker Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1, apakah hadir? Hadir, Mbak. Baik, Ibu. Oh, tadi Ibu ini ya, Ibu Marina. Mohon segera dilakukan registrasi untuk DS-nya ya Bu ya. Silakan dihubungi bagian TIK dan L-nya. Iya, baik, siap Mbak. Nanti kita proses. Terima kasih Ibu konfirmasinya. Kemudian dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana ini sudah 100%. Kemudian Badan Meteorologi sudah 75% ya. Berarti ada yang belum issue. Ada 2 yang belum registrasi, tinggal 2 pejabat lagi. Kita lihat dulu. 2 pejabat lagi. Dari Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II, apakah hadir Bapak Ibu? Satker 4370330. Hadir Bu. Hadir, baik Bapak. Ini untuk pejabat KPA dan PPSPM yang belum ya? Kalau ya, pejabat Bu. Yang 2 lagi sudah issue. Iya Bu, iya Bu. Betul. Silakan diajukan ini ya Pak ya, pendaftaran DS supaya nanti pembuatan SPM ke depannya sudah lancar.
Ya Bu, ini Bu sekalian Bu ada tambahan Ya. juga sih Bu pertanyaan. Ini kan pejabat PPSM kami kan lagi menjalankan ibadah haji Bu. Nah, kami ingin menanyakan kalau untuk PLH yang sementara gimana tuh Bu untuk pengajuannya Bu? Iya, untuk pengganti silakan diajukan perubahan user ya Pak. Jadi nanti pejabat PPSPM-nya ini akan dihapus dari referensi pejabat, nanti direkam referensi pejabat PPSPM yang baru di sana. Gitu. Nanti si pejabat PPSPM baru harus melakukan pendaftaran paspres. Gitu. Jadi tetap harus memiliki DS. Yang lewat yang kayak seperti pengajuan awal tuh ya Bu? Untuk Iya, pengajuan perubahan user sakti. Gitu ya Pak ya. Pastikan untuk pejabat yang menggantikan PPK atau PPSPM sudah memiliki sertifikat PNT atau SNT. Kalau misalnya belum, silakan mengikuti pelatihan ya. Karena Bu, kalau dari tempat kami belum ada sih Bu yang punya sertifikat PPSPM. Baik. Nah, jadi gimana tuh Bu kalau untuk penggantinya kalau nggak ada gitu Bu? Nah, karena ini kan pelatihannya menunggu jadwal biasanya ya Pak ya. Nah, biasanya ketika nanti Bapak mengajukan perubahan user sakti, silakan di screenshot bukti pendaftaran pelatihan. Jadi ketika Bapak sudah melampirkan kalau PPSPM-nya sudah mendaftar ikut pelatihan, usernya nanti akan didaftar. Oh, seperti itu Bu. Iya. Walaupun hanya untuk sementara gitu ya Bu penggantiannya. Iya betul. Baik Bu, baik Bu. Gitu. Silakan diajukan perubahan ya Pak ya. Ya Bu, makasih Bu. Baik Pak, sama-sama. Kita lanjut lagi tadi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini sudah 100% ya, sudah isi semua. KPU ini masih 29% ya. Baru 7 yang isu. Ada 1 expired, ada 16 data yang belum registrasi. Apakah hadir? Ini kayaknya banyak ya, ada 16 KPU Provinsi, Kabupaten Pelalawan, Siak, Kampar, dan Rokan-Hulu. Apakah ada yang hadir, Bapak Ibu? Lagi proses, Mbak. Lagi proses. Baik, Bapak. Kalau boleh dalam minggu ini ya, Pak ya, sudah isu semua supaya nanti waktu pengajuan SPM tidak ada kendala. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih konfirmasinya, Pak. Kemudian Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ini sudah 100%, terima kasih. Kemudian ada Badan Pengawasan Pemilihan Umum, 88%. Ini ada 2 yang expired ya. Apakah ada yang hadir dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum? Dari Sekretariat Bawaslu, ada 2 PPK sudah expired ya, Bapak. Jadi mohon silakan diajukan pembaharuan supaya DX-nya diperbaharui ya, Bapak Ibu. Kemudian dari Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, ini ada 1 expired, kemudian belum registrasi 2 pejabat. Ada yang hadir, Bapak Ibu? Selamat siang, Bu. Selamat siang. Gimana Ibu, ada tanggapan? Iya, Bu, untuk 3 pejabat lagi itu, 1 kan expired. Iya, betul. KPA ya? Kalau yang bendaharanya itu ada tidak sinkron antara, maksudnya tidak terdeteksi NIP-nya saat mau aktivasi akun. Ini tidak terdeteksi waktu di BSRE-nya atau di saktinya itu? Di BSRE-nya. Oke. Jadi belum bisa lagi. Jadi, sedangkan untuk yang PPSPM-nya belum ada link aktivasi akun masuk ke email. Baik, berarti ini dari TIK-nya ya yang belum? Iya, betul Bu. Baik, silakan untuk konfirmasi ke bagian TIK KL-nya ya Ibu ya, supaya bisa dikirimkan link konfirmasi. Nah, untuk NIK yang tidak terbaca juga silakan disampaikan ke bagian TIK-nya supaya nanti TIK-nya bisa konfirmasi juga ke bagian Dukcapil. Baik, Bu. Baik, terima kasih konfirmasinya Ibu.
Ya, sama-sama, Bu. Sepertinya sudah dipanggil semua ya. Ini sudah. Tinggal sedikit lagi untuk yang tahap 2 ya Bapak Ibu yang masih merah, mohon disegerakan supaya nanti pembuatan SPM minggu depan bisa langsung tidak terkendala. Saya rasa tambahan saya sampai di sini ya. Saya serahkan kembali ke Mbak Almi. Belum selesai dulu ya Mbak Elsa ya. Masih ada banyak pertanyaan kayaknya di kolom chat ini. Kita lanjut aja ya. Dari Rizky Al-Hasbi, saya sudah daftar dan ada email masuk, sudah terdaftar. Tapi status di Sakti masih not registered, Mbak Elsa. Gimana Mbak Elsa ini? Maksudnya gimana? Tadi pertanyaan mana? BSSN sudah terdaftar, namun status di Saktinya masih not registered. Gimana Mbak Elsa? BSSN-nya sudah terdaftar, tapi di Saktinya belum terdaftar. Nah, Iya, ini biasanya karena NIK, coba dicek, Bapak Ibu. NIK yang di Sakti sama NIK yang di BSRE-nya sama nggak? Kalau tidak sama, silakan dicek yang salah itu ada di mana. Apakah di Sakti atau di BSRE-nya? Gitu. Kalau misalnya di Saktinya dapat melakukan konfirmasi atau bisa melakukan pemutakhiran data. Gitu ya. Atau mungkin karena di Saktinya belum update bisa juga ya mungkin ya Mbak Elsa ya. Kalau memang sudah oke semuanya. Iya betul, karena ya. ada jangka waktu ya update dari BSRE ke Sakti. Tapi kalau misalnya dalam 1 hari ternyata statusnya masih sama dan masih belum hijau, nah itu perlu dicek apakah NIK yang terdaftar di BSRE itu sama dengan NIK yang terdaftar di Sakti. Seperti itu. Jadi kita tunggu 1 hari, jika memang belum silahkan dicek lagi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Resi Marjayati ada pertanyaan lagi? Izin konfirmasi kembali saat upload dokumen dukung yang diupload hanya yang selain SPM yang di TTD. Demikian ya. Betul Ibu? Untuk dokumen yang diupload adalah dokumen selain SPM. Kalau SPM sudah langsung terkirim begitu Ibu sudah melakukan TTE. Itu sudah aktif. Baik, lanjut. Pertanyaan dari 437-030 Stamet SSK2. Pagi Bu, izin bertanya. PPSPM kami Satker 437-030 sedang menjalani ibadah haji. Sepertinya ini pertanyaan yang tadi ya, yang Stamet ini bukan ya? Yang sedang kami lewat ya untuk pertanyaan ini. Oke, selanjutnya untuk dokumen pendukung dari BPS ini ya. Untuk dokumen pendukung bolehkah tidak TTE? Silakan Mbak Elsa. Jadi untuk dokumen pendukung ini harus TTE ya Bapak Ibu. Silakan menggunakan TTE eksternal kalau misalnya dokumennya membutuhkan tanda tangan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus TTE semua. Selanjutnya. Wow. Yes. Baik, selanjutnya ya. Dari Pak Afrizal Saputra, apakah TTE eksternalnya nanti tersedia di menu Sakti? Benar demikian Pak, untuk menu TTE eksternal akan tersedia di menu Sakti. Selanjutnya dari Wina KPKNL Pekanbaru, apakah TTE ini hanya untuk semua transaksi atau hanya untuk Telkom dan PLN saja? Untuk TTE ini berlaku untuk semua transaksi, semua SPP dan semua SPM yang akan dikirimkan ke KPPN. Ini untuk kolom chat sepertinya sudah selesai. Apakah masih ada yang mau bertanya Ibu atau Bapak? Silahkan, kami masih mau membuka sampai dengan pukul 11 mungkin ya Mbak Elsa ya? Atau sudah oke semua? Sepertinya Bapak Ibu mau coba-coba dulu nanti di 1 Juni silahkan. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan bisa sambil berjalan nanti ya Bu. Bapak. Baik, sudah tidak ada pertanyaan ya? Izinkan saya tutup acara ini kalau seperti itu. Dari Mbak Elsa ada yang mau disampaikan lagi mungkin untuk sebagai penutup? Sepertinya sudah tidak ada ya Mbak ya. Mungkin ngasih semangat-semangat ya Bapak Ibu. Semoga nanti pas proses TTE di tanggal 5 Juni semua sudah lancar. Semangat Bapak Ibu semua supaya tidak terhambat ya mungkin proses pencairan dananya. Demikian
Saya akhiri kegiatan ini. Mungkin Bapak Ibu, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan dapat berkonsultasi lagi dengan CSO kami, dapat melalui Zoom, datang hadir offline atau melalui WA. Demikian, saya tutup acara ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyelenggaraan acara. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.